dipengaruhi oleh 3 faktor. Pertama, saya semangat ceramah itu kalau jamaahnya masih semangat. Kalau ibu bapak semangat, maka saya semangat. Coba saya tanya, bapak ibu masih semangat semua? Nampaknya sampai jam 1. Kalau sampai jam 11 mau tunggu? Nah, tunggulah sampai jam 11. Aku balik. Yang kedua, saya tuh semangat ceramah kalau faktor mikrofon. Kalau mikrofonnya bagus, semangat saya ceramah. Tapi kalau mikrofon bermasalah, kita baru assalamualaikum warahmatullahi. Itu. Saya tidak tahu ini Pak Onsin ada makan ada di sini. Ada, kalau ada saya kembali dulu. Penting itu. Orang kalau udah urus saya di ini lagi. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya yang ketiga. Kalau udah letih, udah sampai langsung yang terakhir gitu kan. Yang berapa sekarang? Yang terakhir Pak Ustaz. Sampai berapa Ustaz nih? Sampai bapak letih lah. Sampai bapak capek, ibu capek, langsung saya tutup. Yang ketiga, puncak dari Isra Mi'raj adalah mendapatkan perintah sholat sehari semalam 5 waktu apa 5 kali? 5 waktu. Kalau 5 kali sekali sholat 5. Kalau 5 waktu, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat adalah kewajiban bagi orang beriman yang telah ditetapkan waktunya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sudah Allah tetapkan waktunya. Tidak boleh ngarang. Jangan bapak ibu sholat ngarang. Sholat zuhur lagi semangat nih. Saya jam 8 Pak Ustaz. Itu baru bid'ah dolalah. Dulu bid'ah di dolar, $20 tapi bid'ah. Setiap yang mengada-ngada itu bid'ah itu sesat itu masuk neraka. Ustaz saya lagi rajin nih sholat maghrib 9 rakaat. Tak boleh, karena sudah ditetapkan waktunya oleh Allah. Sholat sehari semalam 5 waktu. Kalau saya bilang ke Pak Rahman, Pak Rahman mohon maaf ya, saya tak bisa hadir untuk acara malam ini nanti di Masjid An-Nur. Kenapa Pak Ustaz? Saya diundang oleh Presiden ke istana, tak bisa diwakilkan, saya harus ke sana. Tapi sebenarnya ini contoh aja Pak, tidak serius. Kalau ada acara undangan yang tak bisa diwakilkan, kira-kira acara itu penting atau tak penting? Penting, makanya tak bisa diwakilkan. Begitulah juga sholat, tak bisa diwakilkan. Perintah puasa turun ayatnya, perintah haji turun ayatnya, perintah zakat turun ayatnya, tapi perintah sholat ayatnya tidak turun, tapi Nabi langsung diundang oleh Allah untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Jadi sholat ini penting atau tak penting? Sholat itu penting atau yang penting itu sholat? Sholat itu penting. Kalau yang penting itu sholat, pasti sholatnya salah-salah. Sholat berjamaah pakai baju partai. Di sini saya yakin tak ada yang sholat pakai baju partai. Tak ada kan? Ini saya cerita di sana jauh di kampung saya sana ada. Di Sambas Pak, orang-orang kampung sholat pakai baju partai. Pak, kok sholatnya kayak baju partai terus? Yang penting kan sholat Pak Ustaz. Yang penting sholat. Mohon maaf, sholat pakai baju bergambar, sholat pakai baju bertulisan, hukumnya makruh. Tidak haram, makruh. Hampir haram, makruh itu hampir haram. Yang kedua, mengganggu kehusyuan orang yang di belakang. Karena ada tulisan, orang di belakang kalau sholat, Allahu Akbar, coblos nomor. Udah gitu, lagi sembarangan. Sholat asar 5:30, udah hampir maghrib baru sholat asar. Udah hampir maghrib, imamah baru sholat asar. Nah, yang
penting kan sholat. Nah, yang penting sholat. Sholat asar 5:30 baru usolli fardul asri arba'a raka'atin ada'at lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Azan maghrib di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh, kata Ibu Kalsum maghrib ya. Gimana? Langsung maghrib atau selesaikan asar dulu? Nah, kita baru sholat nih 1 rakaat asar, tiba-tiba azan di masjid. Gimana? Langsung maghrib atau selesaikan asar dulu? Selesaikan asar dulu, baru lanjut sholat maghrib. Wudhu lagi tak Ustaz? Tak usah wudhu lagi. Wudhu asar boleh dipakai untuk sholat maghrib. Paket hemat. Dan dibiasakan begitu. Kenapa? Fawailul lil, celaka orang yang lalai dalam sholatnya. Yang sholat lalai saja celaka, apalagi yang tidak sholat. Jadi sholat itu penting, bukan yang penting itu sholat. Bapak Ibu, berat nggak sih Bapak Ibu sholat? Nah, bagi qad aflahal mu'minun, beruntunglah, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Bagi mereka tidak berat, tapi bagi orang-orang munafik sholat itu berat Pak. Dan sholat ini Pak adalah puncaknya ibadah. Puncak ibadah adalah sholat. Allahu Akbar. Apa Pak Haji? Mesti batal sholatnya. Dan dosa meninggalkan sholat, ini dosanya Pak. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya As-Sholat, orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya As-Sholat, orang yang meninggalkan sholat 5 waktu lebih besar dosanya daripada mabuk, lebih besar dosanya daripada berjudi, lebih besar dosanya daripada berzina. Bahkan meninggalkan sholat 5 waktu lebih besar dosanya dari kalian membunuh orang. Bapak Ibu yang meninggalkan sholat, sudah berapa orang yang dibunuh? Luar biasa. Bapak Ibu mau masuk surga semua? Yang pertama kali dihisab di akhirat adalah inna awwala ma yuhasabu bihi abdu. Amal yang pertama kali Allah hisab, Allah tanya di akhirat adalah sholat. Tidak saluhat amalu kullu. Kalau baik sholatnya, yang lain tak perlu diperiksa, pasti ikut baik. Idza fasadal amalu kullu. Tapi kalau rusak sholatnya, yang lain pun tak perlu diperiksa, pasti juga ikut rusak. Makanya jaga baik-baik sholat 5 waktu ini supaya kita selamat nanti di akhirat sampai masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kira-kira mana yang lebih mudah? Masuk surga atau masuk neraka? Yang lebih mudah, yang lebih mudah. Lebih mudah masuk surga atau neraka? Lebih mudah masuk surga. Masuk neraka susah, payah. Kenapa? Hampir semuanya bayar. Betul? Betul. Mabuk bayar atau tidak? Judi bayar atau tidak? Selingkuh? Bayar. Selingkuh? Bayar. Selingkuh bayar enggak? Bayar selingkuh. Di WA-nya Pak Haji Unji. Misal Haji, belikan aku motor NMAX. Kalau tak kau belikan Pak Haji, ku sebarkan video kita. Belikan motor, lama-lama habis duit kita Pak. Selingkuh bayar. Selingkuh bayar. Mabuk, judi, narkoba, bayar semua. Dan itu pintu masuk ke dalam neraka, bayar. Bandingkan dengan sholat. Sholat bayar atau gratis? Puasa bayar atau gratis? Ngaji bayar atau gratis? Berangkat haji
yang mampu. Jadi jalan menuju surga ini murah bahkan gratis. Tapi anehnya Pak, yang gratis ini banyak orang yang tak mau. Justru yang bayar ini semuanya banyak yang mau Pak. Banyak yang mau. Sampai-sampai orang tuh rela kalau untuk urusan dunia yang menjerumuskan dia ke neraka tuh mau orang bayar miliaran. Jelas hadisnya, ar-rasi wal murtasi finnar. Orang yang nyogok dan orang yang terima sogok dua-duanya masuk neraka. Ada yang sampai habis 13 miliar Pak, hanya dapat satu kursi. Mau mereka itu. Coba lagi pendek. Gini ceritanya, dulu di Sambas pernah undang artis Pak. Bapak mungkin kenal artisnya ya, tapi saya tak boleh sebutkan nama. Pokoknya dia pandai goyang gergaji. Tak boleh disebutkan tuh. Pokoknya bukan nama, melanggar kode etik jurnalistik. DP, nah gitu aja. Itu dulu Pak, waktu habis lebaran, seminggu setelah lebaran, diundanglah artis tuh ke Sambas. 1 bulan sebelum dia datang, itu kan ada namanya uang duit block time. Duit block time itu artinya 5 juta harus ditransfer minimal. 5 juta harus ditransfer. Terus minta siapkan tiket pesawat yang paling mahal, business class. Terus nanti yang berangkat 3 orang, artisnya, manajernya, tukang riasnya. Terus minta sambut di bandara Pontianak. Terus dijemput pakai mobil yang paling mahal, minimal Pajero Sport. Terus dikawal sama polisi. Nah itu kalau ngawalnya tak ada duitnya. Kalau ada duitnya lain bunyi sirinenya. Kan beda sirinenya Pak ya. Kalau ada duitnya itu gitu deh. Kalau yang nah itu tak ada duitnya. Kok Bapak ketawa sih Pak? Dijemput di bandara pakai mobil mewah Pajero Sport. Dikawal pula sama polisi. Nyampai di kampung cuman membawa alamat palsu. Berjoget-jogetlah dia di atas pentas itu, kelihatan dadanya, kelihatan keteknya, kelihatan pahanya. Kita cuman disuruh lihat-lihat Pak, nggak disuruh megang, lihat ya. Yang nonton di bawah aki-aki anak-anak. Terus pulang dia ke Jakarta, dikasih lagi 100 juta. Nyampai di Jakarta dipakainya buat sabu, dugem, narkoba. 100 juta artis. Padahal acara dangdutan itu Pak, zina mata udah pasti. Ada orang berkelahi, ada pula orang mabuk. Bayar mahal. Tapi undang ustaz, coba lihat. Undang ustaz, pernah dikasih 100 juta? Belum tentu bisa baca karena bahasa Arab. Terus kalaupun Bapak bisa bahasa Arab, belum tentu Bapak paham. Ini diundang ustaz ceramah. Yang saya ceramahkan ini Pak, sudah berapa buku yang harus saya baca baru saya ceramahkan. Pakai ketawa-ketawa lagi, enak melipat, memahaminya gampang, ya kan? Tapi pernah saya sampaikan gitu di kajian, sampai biliur-liur saya menjelaskan kitab. Pas pulang 16.000. Udah gitu pas saya lihat sendal saya hilang lagi. Langsung beli sendal jepit. Kasih ustaz aku. Nah itulah giliran ustaz cobaan. Bapak Ibu tahu halal haram dari kepala dinas atau dari ulama? Dari ulama. Makanya muliakan ulama. Jangan muliakan ustaz atau tidak usah. Muliakan ulama, muliakan ilmunya, guru-guru kita. Jangan dihadang-hadang demo dakwah. Kan ada yang menghalang-halangi orang dakwah itu kan? Di mana tuh Pak? Kok aja tahu? Dan kita muliakan ulama kita, ilmu kita seujung kuku.